Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah psikologi umum dan salah satu aliran cabang psikologi, yakni psikologi kognitif. Kami kelompok 7 beranggotakan Muhammad Zahran Hanafi, Muhammad Fatih Ansarullah, saya sendiri Muhammad Rafli, dan terakhir ada Mutia Humaira Radiani. Baik, langsung saja mari kita mulai. Pengertian dari psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Proses ini meliputi bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu dimunculkan kembali sebagai sebuah petunjuk dalam sikap dan perilaku seorang manusia. Oleh karena itu, psikologi kognitif juga disebut sebagai psikologi pemrosesan informasi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengertian dari psikologi kognitif adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera seseorang kemudian diproses dalam jiwa orang tersebut dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, dan pada dasarnya merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan psikologi kognitif. Perkembangan psikologi kognitif muncul pada era tahun 60-an sebagai buntut dari ketidakpuasan manusia terhadap konsep manusia menurut pandangan behavioralistik dan psikoanalisis. Konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang berpikir. Konsep kognitivisme ini sendiri muncul lantaran pemikiran kaum rasionalisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kuasa berpikir yang lebih baik dari makhluk hidup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Humaira Radiani dengan NIM 0603521035 akan menyampaikan materi tentang tokoh psikologi kognitif, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss, dan meninggal pada tahun 1980. Sejak umurnya 10 tahun, ia telah menerbitkan karangan pertamanya mengenai burung pipit albino, dan pada tahun 1918, Jean Piaget menerima gelar doktor dari Universitas Neuchâtel. Ia bekerja selama setahun di lab psikologi di Zurich dan bekerja bersama psikiater terkenal Bleuler di klinik. Selama periode tersebut, ia diperkenalkan pada karya-karya Sigmund Freud, Jung, dan lain-lain. Pada tahun 1919, ia mengajar psikologi dan filsafat di Sorbonne di Paris. Pada tahun 1940, ia kemudian menjadi ketua eksperimental psikologi, direktur laboratorium psikologi, dan presiden masyarakat Swiss psikologi. Pada tahun 1942, ia memberikan serangkaian kuliah di Collège de France selama pendudukan Nazi di Prancis. Kuliahnya mengenai The Psychology of Intelligence. Dan ia pun mengembangkan tradisi perkembangan kognitif yang dapat disebut dengan perkembangan struktural dalam karya-karyanya pada tahun 1947 dan 1970. Pemikiran-pemikiran dari Jean Piaget. Yang pertama, menurut Piaget, teori perkembangan kognitif merupakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Kemudian, bagi Piaget, struktur kognitif itu terdiri dari skemata yang menentukan kualitas interaksi seseorang dengan lingkungannya. Semakin matang struktur kognitif seseorang, maka semakin kompleks relasinya dengan lingkungan. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Kemudian, ia mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua tahap pre-operasional, yang ketiga tahap konkret operasional, dan yang terakhir ada tahap formal operasional. Tahapan pertama terjadi pada usia 0-2 tahun, tahapan kedua terjadi pada usia 2-7 tahun, tahapan ketiga terjadi pada usia 7-11 tahun, dan tahapan terakhir terjadi pada usia 11-15 tahun. Piaget kemudian berpendapat bahwa setiap manusia dilahirkan berbekal struktur mental dasar secara genetik
yang diwariskan dan selalu berkembang menjadi fondasi dari semua proses belajar berikutnya. Dalam teori perkembangan kognitif ini, Piaget juga menekankan pentingnya penyimbangan atau ekuilibrasi agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuan sekaligus menjaga stabilitas mentalnya. Ekuilibrasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Amsarullah. Saya dari Prodi Psikologi dengan NIM 06 0352 1033. Hari ini saya akan membahas tentang Lev Semenovich Vygotsky. Lahir pada 17 November 1896 di Osa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia adalah tokoh filsafat asli berkebangsaan Rusia. Vygotsky kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Lev Vygotsky adalah seorang penulis yang produktif. Dia menerbitkan 6 buku tentang topik psikologi selama periode 10 tahun. Minatnya sangat beragam, tetapi sering berpusat pada masalah perkembangan dan pendidikan anak. Ia juga mengalami psikologi seni dan perkembangan bahasa. Adapun beberapa pemikiran dari Lev Vygotsky. Yang pertama, Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam satu situasi sosial yang hampa. Yang kedua, Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi, dalam teori ini, orang lain dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama, zone of proximal development, diartikan sebagai zona atau jarak antara anak dengan orang lain yang memungkinkan ia untuk menyusun pengetahuan. Yang kedua, scaffolding juga disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu private speech dan interspeech. Private speech, percakapan sendiri atau bergumam, merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain. Dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika anak usia 3-5 tahun. Selanjutnya, Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya. Keduanya sama-sama penting untuk mengembangkan kognitif manusia. Yang terakhir, Lev Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan manusia dihasilkan dari interaksi dinamis antara individu dan masyarakat. Baiklah, cukup sampai sini penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Amsarullah. Kali ini saya akan bahas tentang Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September tahun 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania. Tinggal pada tanggal 24 Juli. Albert Ellis adalah seorang psikolog yang berpengaruh
mengembangkan terapi perilaku emotif rasional. Dia memainkan peran penting dalam revolusi kognitif yang terjadi di bidang psikologi terapi dan membantu mempengaruhi munculnya pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan pengobatan. Setelah lulus SMA, Els melanjutkan untuk mendapatkan BA dalam bisnis dari City College of Downtown New York pada tahun 1934. Memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis di Columbia University pada tahun 1942. Ia meraih gelar MA dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1943 dan gelar PhD pada tahun 1947. Adapun beberapa pemikiran dari beliau, pemikiran yang pertama adalah teori rasional emotif behavioral therapy. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Teori ini menekankan bahwasannya tingkah laku yang bermasalah itu disebabkan oleh pemikiran seseorang, yaitu pemikiran yang irasional, sehingga fokus penanganan pada pendekatan ini adalah pada pemikiran individu tersebut serta menitik beratkan pada bagaimana manusia itu berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Pemikiran yang kedua adalah Els mengusulkan 3 hipotesis yang fundamental dalam makalah yang berjudul Psikoterapi Rasional. Yang pertama, pikiran dan emosi saling berkaitan erat. Yang kedua, pikiran dan emosi saling berkaitan sehingga biasanya keduanya saling menyertai satu sama lain, dan hal-hal tertentu pada dasarnya sama, sehingga pemikiran seorang menjadi emosinya dan emosinya menjadi pikirannya. Yang ketiga, pikiran dan emosi cenderung berbentuk self-talk atau kalimat-kalimat yang diinternalisasikan dan untuk semua maksud praktis. Kalimat yang selalu dikatakan orang pada dirinya akan menjadi pikiran emosinya. Pemikiran yang terakhir yaitu teori ABC kepribadian. 3 hal yang terkait dengan perilaku yaitu activating event, belief, and consequence, yang kemudian dikenal dengan konsep ABC. Mungkin cukup sekian beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Jerome Bruner. Mari kita kenal sedikit dari beliau. Jerome Seymour Bruner dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City, Amerika Serikat. Setelah menerima gelar doktornya di Universitas Harvard pada tahun 1901, ia melakukan serangkaian penelitian tentang persepsi dan pembelajaran yang membuatnya berhadapan dengan behavioris seperti B.F. Skinner, yang memahami proses ini sebagai produk dari jawaban menghafal sesuai atau berguna untuk rangsangan tertentu. Ketika selama tahun 50-an, Bruner bertindak sebagai pengemudi revolusi kognitif yang akan berakhir dalam penciptaan pusat studi kognitif Harvard dan konsolidasi psikologi kognitif. Krisis paradigma perilaku memburuk dan arus kognitif mulai diterpa, yang saat ini menjadi dominan di hampir seluruh dunia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu pemikiran dari Bruner. Teori Bruner dalam aliran psikologi kognitif adalah bagian terpenting dalam sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas teori Bruner dalam aliran psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, intelijensi buatan, matematika, epistemologi, dan psikologi saraf. Penjelasan teori Bruner dalam aliran psikologi kognitif lebih menekankan arti penting langkah internal dan mental individu. Selanjutnya, dalam perspektif teori Bruner dalam aliran psikologi kognitif, pembelajaran kognitif pada dasarnya adalah kejadian mental, bukan kejadian behavioral atau yang bersifat jasmaniah. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap kejadian pembelajaran kognitif individu.
Dan yang terakhir yaitu, menurut Jerome Bruner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama yaitu tahap enaktif atau penggambaran benda nyata. Yang kedua tahap ikonik, yaitu memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Yang terakhir, yang ketiga, tahapan simbolik. Seorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi dengan NIM 0603521034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi kognitif beserta tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya. Dan di sini saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi kognitif yang bernama David Ausubel. David Ausubel, beliau lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Ia belajar di University Pennsylvania di mana ia lulus dengan pujian pada tahun 1939. Di sana ia mengambil jurusan psikologi. Ausubel kemudian lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Middlesex University. Kemudian setelah itu David Ausubel meraih MA dan Philosopher Degree dalam psikologi perkembangan dari Columbia University pada tahun 1950. Dan pada tahun 1976 ia menerima Thorndike Award dari American Psychological Association untuk distinguished kontribusi psikologis pendidikan. Dan pada usianya yang ke-75 tahun, yakni kurang lebih sekitar tahun 1994, Ausubel pensiun dari kehidupan profesional untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang penulis. Dan David Ausubel diperkirakan meninggal pada tanggal 9 Juli pada tahun 2008. Setelah sedikit membahas tentang David Ausubel dan beberapa perjalanan hidupnya, sekarang kita akan mulai membahas pemikiran atau pandangan dari beliau. Yang pertama, menurut Ausubel, sebuah proses utama dalam belajar adalah subsumption, di mana materi baru terkait dengan gagasan yang relevan dalam struktur kognitif yang ada. Berdasarkan substantif non-kata, struktur kognitif merupakan residu dari semua pengalaman belajar. Lupa terjadi karena rincian tertentu mendapatkan terintegrasi dan kehilangan identitas masing-masing. Kemudian yang kedua ada teori belajar bermakna dari David Ausubel. Menurut David Ausubel, di dalam proses pembelajaran, bahan subjek yang dipelajari siswa haruslah bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang ada pada struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif tersebut berupa fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat. Selain daripada itu, pembelajaran bermakna juga adalah proses pembelajaran di mana informasi baru akan dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk belajar dari David Ausubel, dan ia membagi bentuk-bentuk belajar dalam 4 bentuk belajar. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Artinya mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Bisa juga sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang dipelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Artinya, pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian dihafalkan. Dan yang ketiga, ada belajar menerima yang bermakna. Maksudnya adalah materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru diperoleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Dan yang terakhir atau yang keempat ada belajar menerima yang tidak bermakna.
Maksudnya adalah materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk terakhir pula. Nama saya Muhammad Dana Hanafi, tim saya 0603521031. Kali ini saya akan membahas tokoh psikologi kognitif yang bernama George Miller. Mari kita bahas dulu biografi dari beliau. Ia bernama panjang George Armitage Miller, lahir pada 3 Februari 1920 di Charleston, Amerika Serikat. Pada tahun 1940, ia menerima gelar yang lebih tinggi dalam sejarah dan pidato. Dan setahun kemudian, pada tahun 1941, ia memperoleh gelar master di bidang yang sama. Keduanya adalah bagian dari program University of Alabama. Akhirnya, pada tahun 1946, ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard. Miller mendirikan Pusat Studi Kognitif Harvard dengan Jerome S. Bruner pada tahun 1960 dan membantu mendirikan laboratorium ilmu kognitif Princeton pada tahun 1986. Selain itu, ia juga mempunyai karya tulis dari beberapa bukunya seperti Bahasa dan Komunikasi dan Rencana Struktur Perilaku. Dua buku ini dianggap sangat berpengaruh di era psikologi kognitif. Juga ia adalah anggota American Academy of Arts and Science dan National Academy of Science. Dia menerima banyak penghargaan, termasuk National Medal of Science dan Outstanding Lifetime Contribution to Psychology Award dari American Psychological Association di tahun 2003. Mari kita lanjut ke pemikiran dari beliau. Yang pertama, ia berpendapat bahwa fenomena mental adalah subjek penelitian psikologis yang sah dan dapat dipelajari melalui cara empiris dan objektif. Miller juga mengusulkan sebagai hukum kognisi manusia dan pemrosesan informasi sehingga manusia dapat secara efektif memproses tidak lebih dari 7 unit atau potongan informasi plus atau minus 2 informasi pada waktu tertentu. Batasan itu diterapkan pada memori jangka pendek dan sejumlah proses kognitif lainnya, seperti membedakan nada suara yang berbeda dan mengamati objek secara sekilas. Selanjutnya, pada tahun 1960, Miller, Eugene Galanter, dan Carl Bram mengusulkan stimulus respon atau urutan perilaku terisolasi yang digunakan untuk membantu penelitian. Mereka mengganti urutan perilaku itu yang dihipotesiskan yang mereka sebut TOTE, yaitu test, operation, test, out. Dalam urutan TOTE, tujuan pertama direncanakan dan tes dilakukan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Jika belum tercapai, operasi dilakukan untuk mencapai tujuan. Tes dilakukan lagi dan keluar terjadi jika tujuan tercapai. Jika tidak, proses akan terulang. Itu saja dari saya membahas tentang biografi dan pemikiran dari George Miller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai nama lengkap Aaron Temkin Beck, ia lahir pada tanggal 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Beck lulus dari Universitas Brown pada tahun 1942, di mana ia mengambil jurusan Bahasa Inggris dan Ilmu Politik dengan predikat magna cum laude, atau lulus dengan mendapatkan IPK 3,8 ke atas. Kemudian setelah lulus dari universitas tersebut, ia mendapatkan gelar Doctor of Medicine dari Universitas Yale pada tahun 1946. Pada awalnya, Aaron Temkin Beck mempelajari dan meneliti psikoanalisis bahkan pada sebagian besar dari karirnya, terutama dalam penggunaan pengobatan depresi. Namun, setelah beberapa tahun berlatih terapi psikoanalitik, Beck mulai menemukan bahwa pendekatan tersebut tidak memiliki kekuatan ilmiah, struktur, dan bukti empiris yang diinginkannya. Dan pada saat itulah ia kemudian mempelajari psikologi kognitif. Dan kemudian dari situlah ia mulai tertarik untuk mempelajari psikologi kognitif. Dan penelitiannya di bidang ini diintensifkan setelah mengambil pekerjaan di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania, di mana ia mendirikan klinik penelitian depresi.
Selain itu, Aaron Temkin Beck juga merupakan presiden dari Institut Beck untuk terapi kognitif dan juga merupakan direktur dari unit penelitian psikopatologi di universitas tersebut. Setelah sedikit membahas tentang siapa itu Aaron Temkin Beck, sekarang kita akan mulai membahas pemikiran atau pandangan dari beliau. Yang pertama, Beck mengembangkan terapi kognitif dengan suatu pemikiran bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang individu akan menghasilkan sebuah kognisi atau pemikiran-pemikiran. Dan kognisi tersebut berkaitan dengan skema, yaitu keyakinan-keyakinan dasar yang terus berkembang dari awal kehidupan guna menciptakan penilaian kita terhadap dunia dan menemukan keadaan emosional dan perilaku kita. Beck juga mempercayai bahwa gangguan-gangguan emosi tercipta dari sikap negatif dan juga pemikiran yang menyimpang. Menyinggung tentang pemikiran negatif, Aaron Temkin Beck juga mempunyai pemikiran tentang triad kognitif depresi. Yang pertama ada pandangan negatif tentang diri sendiri. Contohnya seperti saya tidak mampu, saya tidak diinginkan, saya tidak berharga, atau saya tidak berguna. Yang kedua ada pandangan negatif tentang dunia. Seperti kita tidak menerima takdir dari dunia ini, atau kita berpikir bahwa dunia terlalu banyak dan hidup ini seperti pertarungan yang tak berkesudahan, atau dunia tidak mendukung saya, dunia tidak menginginkan saya. Dan yang ketiga dari triad kognitif depresi adalah pandangan negatif tentang masa depan. Seperti kita meragukan masa depan, seperti kita yakin masa depan kita tidak akan cerah, atau kita merasa bahwa di masa depan kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pemikiran Aaron Temkin Beck yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, yaitu tentang beberapa penyimpangan kognitif yang dirumuskan oleh Aaron Beck. Yang pertama ada all or nothing thinking, yaitu suatu keadaan di mana kita melihat semua hal dalam kategori hitam dan putih. Di saat penampilan Anda jauh dari kata sempurna, Anda akan melihat diri Anda sebagai kesalahan yang mutlak. Dan yang kedua ada overgeneralization, artinya di mana saat Anda mengalami suatu peristiwa yang kurang baik, maka Anda akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah pola kesalahan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga ada disqualifying the positive, yakni suatu keadaan di mana Anda menolak suatu peristiwa positif dengan bersikeras bahwa hal tersebut tidak berkesinambungan untuk beberapa alasan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada emotional reasoning, artinya suatu keadaan di mana Anda menganggap kalau emosi negatif Anda merefleksikan bagaimana segala sesuatu hal akan terjadi, seperti ketika Anda merasa bahwa sebelumnya ini seharusnya benar. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi kognitif yang bernama Aaron Temkin Beck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Humaira Dini dengan NIM 0603521035 akan menyampaikan materi tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Ulrich Neisser. Ulrich Gustav Neisser lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1928 di sebuah kota bernama Kiel di Jerman dan kemudian meninggal pada usianya yang ke-83 tahun. Neisser berkuliah di Universitas Harvard pada akhir 1940-an dan kemudian lulus pada tahun 1950 dengan gelar summa cum laude dalam psikologi. Ia telah disebut sebagai ayah dari psikologi kognitif dan pada tahun 1967 ia menerbitkan psikologi kognitif yang kemudian dikatakannya dianggap sebagai serangan terhadap paradigma psikologi behavioris. Pada tahun 1995 ia memimpin sebuah asosiasi psikologi Amerika Satgas yang meninjau isu-isu kontroversial pemikiran dan kontribusi Neisser terhadap psikologi kognitif. Pertama, secara istilah Ulrich Neisser mengungkapkan bahwa sebuah kognisi adalah kegiatan manusia atau organisme untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Yang kedua, menurut Neisser, ia memiliki keyakinan bahwa sebuah ingatan, persepsi, dan proses berpikir lainnya merupakan sesuatu hal yang bisa diteliti. Kemudian ia mengemukakan sesuatu tentang memori, di mana Neisser menganggap bahwa sebuah memori adalah hal yang tidak bisa diukur. Kemudian seorang Neisser juga mengungkapkan sesuatu hal yang bernama tensi, di mana
Terdapat dua proses dalam atensi tersebut. Pertama ada proses pre-attentive, di mana proses pre-attentive ini merupakan sebuah proses otomatis dan tidak sadar yang terjadi begitu cepat dan digunakan untuk memahami karakteristik sebuah stimulus namun tidak dapat diketahui makna dari stimulus yang terjadi. Kemudian ada proses attentive, di mana proses ini merupakan sebuah proses sadar dan terkendali yang digunakan untuk menggabungkan stimulus-stimulus sehingga menjadi representasi mental tertentu.